Justin Hubner tabuh genderang perang, siap eksploitasi kelemahan Jepang. Stadion Altumama memerah. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia harus bisa eksploitasi titik lemah Jepang. Justin Hubner tabuh genderang perang. Duel menarik akan tersaji di match ketiga Grup D Piala Asia 2023, yang mana akan mempertemukan skuad racikan Sintayong dan skuad racikan Hajime Moriyasu. Jika melihat perbandingan kekuatan antara kedua kubu, anak asuh Sintayong memang di atas kertas tak lebih diunggulkan. Sebab bagaimanapun juga Samurai Biru merupakan tim yang difavoritkan di Piala Asia 2023 ini. Namun skuad Garuda tetap harus mencari jalan keluar untuk mencuri poin dari laga nanti. Salah satunya dengan mengeksploitasi pemain-pemain lawan yang selama ini menjadi titik lemah Timnas Samurai Biru. Jika menilik dari dua penampilan Timnas Jepang di Grup D Piala Asia ini, penampilan penjaga gawangnya Zion Suzuki memang menjadi sorotan tersendiri. Dari segi pengalaman, kiper berusia 21 tahun ini masih sangat minim. Akibatnya Jepang harus dihukum 4 gol di babak penyisihan Grup D ini. Meski tengah menghadapi tekanan yang tinggi, namun pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu tentu bakal berpikir 2 kali untuk menggeser kipernya. Pasalnya, jika harus mengganti Suzuki, timnas Jepang juga tidak punya opsi yang lebih baik di sektor ini. Dua penjaga gawang lainnya juga terhitung minim pengalaman pada pertandingan internasional. Tentu ini bisa menjadi celah untuk skuad Garuda bisa mengeksploitasi kelemahan tim Samurai Biru. Sementara itu tekad membara pun ditunjukkan oleh Justin Hubner. Ia menegaskan Garuda tidak takut dengan Jepang jelang duel Piala Asia 2023 di Altumama Stadium. Meski timnas Jepang diperkuat banyak pemain dari Liga Eropa, termasuk Mitoma yang main bersama Brighton di Premier League, Hubner menyatakan timnas Indonesia tidak takut melawan tim favorit juara itu. Mereka Jepang terdiri dari pemain kelas dunia, banyak yang bermain di Premier League. Pasti akan jadi pertandingan yang sulit. Tapi kami juga punya pemain-pemain kuat, jadi kami akan melakukan apapun untuk Indonesia dan semoga berakhir dengan baik, tegas Hubner. Sejauh ini, pemain Wolves itu mengaku persiapan timnas Indonesia sendiri sudah matang. Bahkan ia membeberkan timnas Indonesia sudah memiliki catatan terkait kelemahan Jepang yang jelas tidak bisa dibeberkannya. Sementara itu, bek timnas Jepang sendiri yakni Koki Michida mengaku terkesan dengan serangan cepat yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Ia kemudian menilai kecerobohan timnya yang berujung 2 gol dihantam Irak. Saya bertanya-tanya berapa banyak pemain yang akan melihat situasi ini sebagai peluang jika mereka kalah. Kami memiliki beberapa hal yang mencolok pertahanan. Saya ingin menunjukkan kualitasnya di lapangan. Jelas pemain Anyen SG itu. Kendari menghadapi Indonesia sebagai tim berperingkat 146 dalam ranking FIFA, namun Jepang tetap melakukan persiapan serius. Salah satu bahasa diskusinya adalah mendorong garis pertahanan lebih naik. Saat melawan Irak, Jepang bertahan cukup dalam sehingga lawan bisa menerobos dan melepaskan umpan silang yang berujung gol. Perkembangan timnas Indonesia diakui media Amerika. Beberapa waktu lalu, jurnalis kenamaan ESPN Gabriel Tan mengaku takjub melihat perkembangan timnas Indonesia dan mengakui strategi Jitu Sintayong membuat Garuda menjadi tim yang bisa menjadi kejutan di Piala Asia 2023. Gabriel Tan pun takjub karena timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skuad berstatus sebagai tim termuda di Piala Asia 2023. Meski datang dengan skuad paling muda, Gabriel Tan pun menilai timnas Indonesia sudah sangat matang. Sehingga ia merasa timnas Indonesia bukan sekedar pelengkap atau sengaja mencari pengalaman saja di Piala Asia 2023. Bahkan, ia memiliki firasat Garuda mungkin saja akan bertahan lama alias lolos dari fase grup dan bermain di babak 16 besar. Dalam ulasannya, Gabriel Tan menjelaskan pelatih asal Korea Selatan itu berhasil meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Bahkan Sintayong dinilai luar biasa karena melakukan itu semua dengan memanfaatkan para pemain muda Indonesia. Untuk itu, kepiawaian Sintayong dalam meracik skuad akan kembali diuji saat bersua dengan kesebelasan negeri Sakura. Mengutip dari berbagai media, demi memesan tempat di 16 besar Piala Asia 2023, Sintayong masih akan mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-3, di mana starting 11 yang diturunkan Sintayong sama persis ketika timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Hernando Ari.
Selanjutnya, 3 bek sejajar diisi oleh trio Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Trio ini tampil kukuh dan sama sekali tidak membuat kesalahan saat bersua dengan Vietnam. Kemudian di posisi wingback kanan, ada Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Kekuatan lemparan ke dalam Pratama Arhan pun dibutuhkan saat menghadapi Jepang, sebab Jepang dikenal lemah dalam duel udara. Lanjut ke posisi 2 gelandang sentral masih dipercayakan kepada Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Lalu bagaimana dengan lini depan? Yakob Sayuri bertugas sebagai winger kanan, Eki Maulana Fikri sebagai winger kiri, dan Rafael Struijk sebagai penyerang tengah. Sementara untuk Ramadan Sananta diprediksi belum akan dimainkan sebagai starter. Jika pun dibawa ke stadion, penyerang 21 tahun ini akan bangkit dari bangku cadangan, mengingat penyembuhan cedera yang bersangkutan masih dalam proses pemantauan tim dokter. Stadion Altumama memerah, ribuan supporter dukung perjuangan Timnas Indonesia lawan Jepang. Timnas Indonesia bakal menjalani partai hidup dan mati dengan Jepang dalam matchday terakhir grup D Piala Asia 2023 di Altumama Stadium Doha pada Rabu pukul 14.30 waktu setempat atau 18.30 waktu Indonesia Barat. Itu artinya laga penentuan Jepang versus Indonesia ini digelar pada hari dan jam kerja. Namun Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Doha, Qatar memperkirakan bahwa perjuangan skuad Garuda bakal tetap didukung langsung oleh sekitar 5.000 supporter di stadion. Partai Jepang melawan Timnas Indonesia ini bukan hanya jatuh di hari kerja, tapi juga jam kerja. Ini tentu akan mempengaruhi para pekerja migran Indonesia, termasuk anak-anak sekolah, untuk menonton secara langsung laga tersebut. Terlepas dari tantangan itu, kami perkirakan sekitar 5.000 WNI akan datang ke stadion untuk mendukung Timnas Indonesia. Terang pelaksana fungsi penerangan sosial budaya atau Pensosbud KBRI Doha, Ali Murtado. Dengan dukungan para supporter, maka Timnas Indonesia tentu diharap mampu berjuang dengan maksimal. Harapan terbesar tentu saja supaya skuad Garuda bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun sepertinya fans Timnas Indonesia akan dibuat sport jantung jelang laga bergulir. Pasalnya dalam Instagram Timnas Jepang memperlihatkan foto Kaoru Mitoma yang sudah kembali berlatih bersama Timnas Jepang jelang laga kontra Indonesia. Hadirnya Mitoma ternyata membuat supporter Timnas Indonesia di kolom komentar mulai ketar-ketir. Pasalnya Mitoma sendiri merupakan salah satu pemain terbaik Jepang yang absen dalam 2 pertandingan sebelumnya. Namun Timnas Indonesia diharapkan tidak gentar sedikit pun melawan Timnas Samurai Biru. Permainan lepas diharapkan bisa diperlihatkan anak asuh Sintayong. Semangat Garuda, Timnas Indonesia pasti bisa!